Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih atas kehadirannya di acara Bekal KKS hari ini. Nah, hari ini narasumber kita adalah Romo Bobi. Romo kok nggak kelihatan ya, Romo? Halo, Oh iya, pindah ruangan. Selamat malam, Romo. Terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber di acara Bekal KKS Pramuka Kelapa Gading. Romo, sedikit boleh Romo memperkenalkan biografi Romo kepada kami semuanya, eh, biografi dari Romo. Silakan, Mo. selamat malam, sahabat. Apa tadi namanya kelompoknya? Bekal, bekal Romo. Bekal ya, sahabat bekal yang terkasih, luar biasa. Semangatnya untuk mendalami Sabda Tuhan. Saya, Romo Bobi Stephen Octavianus Timmerman, MSF. Namanya agak aneh, karena orangnya juga aneh gitu ya. Saya keturunan macam-macam ini. Jadi, ayah almarhum itu Manado Belanda, Tionghoa, ibu Jawa. Ya, jadinya saya. Ya. Saya biasa dipanggil Romo Bobi. Saya sehari-hari mendampingi para frater MSF di Biara Nasaret di Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Ya, tidak jauh dari Seminari Tinggi Kentungan, tempat saya biasa mengajar di sana juga. Nah, saya 2 tahun lalu, puji Tuhan, kembali dari kota Roma setelah menjalani belajar Alkitab di Universitas Santo Thomas Aquinas. Sekarang saya sebagai formator, dosen, dan juga uh, ya konten kreator Katolik begitu ya. Dalam arti saya cukup banyak menulis. Ada 4 buku yang sudah saya tulis. Nanti saya bisa cerita di akhir nanti untuk promosi sekalian. Dan saya juga membuat konten di YouTube Keluarga Katolik Romo Bobi MSF. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Romo. Nah, Bapak Ibu, mungkin sedikit biografi dari Romo. Romo ada seorang dosen juga di STF Yogyakarta. STF, sorry Romo, di Bendungan, Yogyakarta. Nah, tanpa berlama-lama Romo ya, kami semua kan pasti pengen nih mendengar pengajaran atau pembelajaran yang bisa menambah wawasan atau pengetahuan kami mengenai sekarang juga persiapan kami menyambut kelahiran Tuhan Yesus, persiapan kami di masa Natal nanti dengan keluarga kudus. Nah, sebelum Romo mulai acara ini, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka dengan doa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan dan kasih setiamu bagi kami dari pagi hingga malam hari ini. Ya Bapa, malam hari ini kami kembali berkumpul di acara bekal KKS di Kelapa Gading ini karena kami mau semakin mengenal Engkau dan mencintai Engkau melalui setiap firman-Mu, melalui setiap pengajaran yang akan diberikan oleh Romo Bobi. Bimbinglah Romo, bimbinglah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami dan dapat mengerti dan dapat menjadi pelaku firman-Mu yang selalu setia dan melayani sesama dan melayani kemuliaan nama. Ya Bapa, doa ini kami persembahkan melalui perantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Amin. Romo, tongkat estafetnya saya berikan kepada Romo. Baik, panitia yang terkasih, Bu Rosita, kemudian Sis Lydia, dan semuanya saja. Selamat malam. Semoga Tuhan menyertai kita, keluarga kita, dan memberikan semangat selalu bagi kita untuk semakin mencintai Sabda Tuhan. Hari ini, tema yang akan kita bahas itu sangat-sangat menarik dan relevan untuk kehidupan kita. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita setiap hari itu kan dihadapkan pada pilihan ya. Nah, pilihan atas banyak alternatif dalam hidup kita. Maka kita perlu yang namanya sikap bijaksana. Nah,
Kebijaksanaan dalam keluarga kudus itu membantu kita untuk menata prioritas-prioritas nilai dalam hidup kita sebagai orang beriman. Ya. Maka dari itu, perkenankan saya membagikan materi kebijaksanaan keluarga kudus. Materi ini nanti akan saya bagikan juga melalui panitia, jadi jangan khawatir. Ya. Anda bisa menampilkan juga eh, kamera saya di samping ya, jadi opsi view itu ya. Selain materi ada pembicaranya, itu kan bisa dipilih seperti itu. Baik, semoga sudah tampak di layar Anda masing-masing. Ya. Kebijaksanaan keluarga kudus. Dalam sekitar 45 menit ke depan, kita akan mendalami tema ini. Nah, benar bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu adalah Allah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam Filipi bab 2, tentang pengosongan diri Allah, diakhiri dengan pernyataan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, adalah Tuhan kita. Tetapi kebijaksanaan yang dimiliki dan dipraktikkan oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya karena beliau adalah Allah. Jadi kebijaksanaan Tuhan Yesus sebagian juga karena dalam pengosongan diri itu Yesus menyerahkan dirinya dalam asuhan Bapak Yusuf dan Bunda Maria sebagai orang tuanya di dunia ini. Nah, maka hari ini saya akan mengajak kita semua mendalami kebijaksanaan yang diwariskan oleh Bapak Yusuf dan juga oleh Bunda Maria sehingga membentuk pribadi Tuhan Yesus yang istimewa seperti itu. Baik. Ya. Kalau kita membaca Injil Markus bab 4 ayat 34 dikatakan bahwa Yesus ketika mengajar beliau sangat sering menggunakan yang namanya perumpamaan. Sebentar, apakah layar saya kelihatan sekarang? Kelihatan mau, tapi Kelihatan ya? masih kelihatan, cuman tidak full screen. Oh, tidak full screen. Oke, Iya, sebentar ya, saya keluar dulu. Bagikan. Apakah lebih baik sekarang? udah full screen. Oke, baik. Ya, terima kasih. Nah, tadi saya ulang, Yesus mengajar dengan perumpamaan yang membuat orang itu terpesona oleh pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Ya, coba kalau saya secara spontan sekarang bertanya kepada Anda sekalian, silakan tulis di kolom chat ya. Perumpamaan apa yang spontan teringat oleh Anda tanpa membuka Alkitab? Yang mengesan bagi Anda apa? Silakan mengetik di kolom chat. Ya. Nah, pasti ada banyak perumpamaan yang khas Tuhan Yesus yang kemudian itu kita ingat segera begitu ya. Coba saya cek dulu. Anak bungsu yang pergi foya-foya. Nah, ini perumpamaan tentang anak yang hilang ya dari Pak Tony menjawab. Ya. Oke, 2 ikan dan 5 roti. Terima kasih banyak ya dari Ibu Leni Mulia Saputra ya. Masih ada lagi yang mau berbagi apa perumpamaan yang spontan Anda ingat? Perumpamaan penabur luar biasa ya dari Bapak Arianto ya, dari Ibu Eli. Jualah hartamu, berikanlah kepada orang miskin. Oke, ada orang Samaria yang baik hati ya. Lalu dari Bu Rosita, 10 wanita bijaksana dan wanita bodoh ya. Kemudian aku adalah terang dunia. Membangun rumah di atas batu karang, bagus sekali ya dari Ibu Rita ya. Oke, baik, silakan nanti bisa berbagi lagi ya. Nah, begini saudara-saudari.
perumpamaan itu adalah sebuah sarana yang biasa digunakan oleh para nabi dan para bijak Israel. Oke. Nah, dikatakan di Markus 4 ya, ayat 33 dan 34, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, Yesus tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada para muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Jadi, untuk umum, Yesus menggunakan perumpamaan yang mudah dipahami. Sementara nanti, khusus untuk para rasulnya, para muridnya, kelompok kecil, Yesus menguraikan lagi makna dari perumpamaan itu. Supaya para murid lebih mengerti dan bisa menerangkan kalau nanti ada orang yang bertanya kepada mereka. Nah, hal ini sangat berbeda dengan para ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus. Kalau para ahli Taurat dan orang Farisi mengajar, mereka biasanya menggunakan hanya hukum-hukum saja. Jadi, pengajaran dari para ahli Taurat dan orang Farisi itu sifatnya sangat legal, ya, sangat kaku, sangat berisi perintah dan larangan seperti itu ya. Kalian tidak boleh begini karena misalnya dalam kitab Imamat dikatakan seperti ini, seperti itu. Kalian harus membayar ini dan itu karena misalnya dalam kitab Keluaran dikatakan seperti ini, seperti itu. Nah, kenapa Yesus pada saat itu bisa menarik ribuan orang untuk mendengarkan dia? Karena Yesus tidak menggunakan sebagian besar ya, tidak menggunakan pengajaran legalistik hukum seperti yang disampaikan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus berbicara dari keseharian dengan perumpamaan-perumpamaan. Nah, perumpamaan Yesus itu kan terasa masuk ke dalam, meresap ke dalam hati kita yang berjarak ribuan tahun dari masa hidup Tuhan Yesus. Nah, ini adalah sebuah kecerdikan, keterampilan, komunikasi iman dari Tuhan kita supaya kita itu bisa memahami pesannya. Maka dari itu, saudara-saudari, ya, kalau kita itu mau mengajarkan sesuatu kepada generasi muda, kepada murid-murid kita, bimbingan kita, hendaknya kita juga belajar menjelaskan secara paling sederhana. Ya, ketika misalnya saya berkhotbah, itu saya membayangkan, maaf, bahwa umat itu semuanya adalah lulusan SMP atau maksimal SMA. Ya, ya bukan saya lalu merendahkan, oh kalau lulusan seperti itu berarti standar banget, bukan. Tetapi maksudnya supaya saya bisa mengukur istilah-istilah yang saya gunakan jangan sampai menyulitkan orang. Ya, kadang-kadang kita itu ya ketika berbicara ingin tampak keren gitu ya, ingin tampak pandai, kemudian kita menggunakan istilah-istilah yang sangat-sangat luar biasa, tetapi malah membuat orang bingung. Nah, hendaknya hal semacam itu kita hindari. Ya. Nah, poin kedua dari Yesus sebagai sang hikmat atau sang kebijaksanaan adalah apa? Ternyata Yesus sendiri seringkali dipersonifikasikan atau dilukiskan sebagai sang kebijaksanaan. Misalnya, Lukas 7 ayat 35. Dikatakan tentang anak manusia, tentang Tuhan Yesus sendiri, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Nah, hikmat ini siapa? Yesus membahasakan dirinya sendiri sebagai sang hikmat. Ya. Jadi, selain mengajarkan tentang hikmat dalam perumpamaan, Yesus juga menyatakan dirinya sebagai sang hikmat itu sendiri. Begitu ya? Jelas?
Kemudian Lukas 11 ayat 49 dikatakan, sebab itu hikmat Allah berkata. Maksudnya hikmat Allah adalah siapa? Ya, Tuhan Yesus sendiri. Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi, rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Jadi Yesus sendiri menyatakan diri sebagai sang hikmat itu. Dan Yesus juga memerankan perannya sebagai apa? Seorang guru kebijaksanaan. Dalam Lukas 14 ayat 11, Yesus mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini pengajaran yang luar biasa. Tetapi, apa sumber dari sabda Yesus ini? Ternyata, saudara-saudari, sumbernya itu dari kitab Amsal, bab 18, ayat 12. Yang bunyinya, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi, kita bisa mereka ulang sumber pengajaran Yesus antara lain dari mana? Dari Perjanjian Lama, termasuk kitab Amsal. Nanti akan kita lihat Amsal yang bicara tentang Bunda Maria. Ya, dalam arti seperti ini, saudara-saudari. Kalau kita ingin mengetahui ya sumber pengajaran Tuhan Yesus, maka bacalah kitab Amsal. Antara lain ya. Nah, Yesus saja membaca kitab Amsal. Masa kita tidak tertarik ya membaca, merenungkan juga sastra kebijaksanaan Israel antara lain dalam Amsal, dalam Mazmur dan sebagainya. Jadi semoga kita semakin tambah semangat ya belajar kitab suci, terutama juga Perjanjian Lama, karena dari itulah Yesus mengolah bahan-bahan untuk pengajaran. Nah, yang juga menarik adalah apa? Nanti Rasul Paulus dia mengatakan Yesus itulah kebijaksanaan itu sendiri. Dikatakan 1 Korintus 1:24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ada dua hal di sini ya. Kekuatan Allah, daya ilahi, daya dari Allah itu, dan dia adalah hikmat Allah. Ya, Rasul Paulus berbicara dalam konteks budaya dan filsafat Yunani. Hikmat itu adalah logos, ya kan? Firman. Yohanes 1 ayat 1, nanti silakan dilihat. Ya, pada mulanya adalah firman, logos. Logos itu bersama Allah, dan logos itu adalah Allah. Nah, logos itulah hikmat. Atau dalam bahasa Ibrani, hokmah dari Allah. Ya. Lanjut, 1 Korintus 2 dikatakan, yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, misterion, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kemudian Rasul Paulus juga menegaskan pada jemaat di Kolose, hidup dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, terhadap orang-orang yang belum Kristiani, supaya mereka tertarik melihat cara hidup kita dan mereka dalam istilah bahasa sekarang ya, lock in menjadi orang Katolik. Ya, maka kesaksian kita sebagai orang yang berhikmat dalam hidup kita itu diharapkan bisa menarik orang kepada Tuhan Yesus. Baru-baru ini seorang mahasiswi datang kepada saya, dia dari non-Katolik, dia mengatakan kepada saya, Romo, saya tertarik untuk menjadi seorang Katolik. Lalu saya tanya, loh, Dek, kok bisa? Kok tiba-tiba punya gagasan seperti itu? Dari mana ide itu berasal? Ya, dia mengatakan, Romo, ketika saya KKN di sebuah desa di Magelang,
Saya bertemu umat Katolik yang sangat ramah, sangat baik kepada saya. Saya diajak untuk ke gereja dan sebagainya. Ya, luar biasa ya. Jadi hikmat dari umat di Magelang itu bisa menarik hati dari adik ini untuk kemudian tertarik masuk Katolik ya. Jadi sebenarnya hikmat yang dikehendaki Allah itu apa sih? Sangat sederhana, saudara-saudara. Bahwa kita itu ramah kepada orang lain, kita menjaga kata-kata kita supaya enak diterima, ya. Sikap yang welcome, yang helpful, suka menolong, bertanya apa yang bisa saya bantu. Itu adalah hikmat sehari-hari yang bisa kita wartakan kepada orang-orang luar, ya, menurut istilah Paulus dalam Kolose. Nah, tadi sudah saya singgung tentang logos ya, tentang sang firman dalam Yohanes 1 ayat 1. Kemudian memang dalam Injil Yohanes, hokmah atau hikmat itu dibahasakan sebagai logos, firman. Nah, ini. Jadi Yesus itu adalah sang logos, sang firman, sang hikmat, sang hokmah dari Allah. Ya, yang mengajar kita untuk hidup juga penuh hikmah, penuh kebijaksanaan dan belas kasihan kepada siapapun. Maka, saudara-saudara yang terkasih, Yesus sebagai pribadi berhikmat itu dibina dalam asuhan keluarga kudus Nazaret. Ini adalah juga upaya saya sebagai misionaris keluarga kudus untuk mewartakan semangat dasar dari keluarga kudus. Ya. Kalau kita membaca, saudara-saudari, Injil Lukas 3 ayat 23, dikatakan di sana, ketika Yesus memulai pekerjaannya, dalam kurung, di luar Nazaret, Yesus berusia kira-kira 30 tahun. Nanti silakan dibaca. Lukas 3, 23. Nah, biasanya saudara-saudari, sekarang kalau anak muda selesai kuliah itu kan, katakanlah umur 20-an ya. Ya telat-telatnya 24, 25 mungkin ya. Semacam itu kan. Kemudian orang mulai bekerja. Nah, Yesus mulai bekerja itu sudah terlambat menurut ukuran kita. Yaitu baru usia 30 tahun, Yesus baru mulai bekerja, mencari murid, memanggil murid yang pertama itu pada usia 30-an tahun. Nah, pertanyaan saya juga adalah begini. Kenapa ya Yesus kok telat sekali keluar dari Nazaret? Kenapa Yesus tidak ketika usia misalnya 18 tahun, dia segera keluar dari desanya itu dan mencari follower sebanyak-banyaknya? Kenapa harus menunggu sampai usia 30? Nah, ini adalah sebuah fakta yang menarik untuk kita gali. Ternyata pengosongan diri Tuhan Yesus di desa sunyi bernama Nazaret itu adalah dalam rangka belajar hikmah dari ayahnya dan dari ibunya, yaitu Bapak Yusuf dan Bunda Maria. Yesus tidak terburu-buru keluar dari Nazaret. Justru di Nazaret itulah selama lebih dari 25 tahun, kalau kita potong masa Yesus dan keluarga kudus di Mesir ya, ketika kecil itu ya, Yesus dengan rendah hati belajar hikmah dari keseharian hidup berumah tangga. Ya, maka banyak orang itu heran, ya, loh, kok Yesus bisa jadi guru bijaksana? Kan dia anaknya tukang kayu, dia kan anaknya Maria, kita kenal saudara-saudaranya, ya, yang dimaksud di sini adalah para sepupu Yesus ya. Nah, dari mana diperolehnya hikmat itu? Ya, nah, kehidupan Tuhan Yesus itu dibentuk oleh keseharian beliau bersama Santo Yusuf sebagai seorang tekton.
sebagai seorang tukang kayu dan tukang bangunan pada zaman itu. Jadi seorang tekton, dari kata inilah, saudara-saudari, kalau kita sadar, kita mendapat kata bahasa Inggris architect. Arki utama, tekton. Tekton itu ahli bangunan. Maka arsitek, seorang arsitek, itu seorang ahli bangunan utama. Ya, jadi berbahagialah yang profesinya arsitek ya. Teknya itu tekton, ya, pekerjaan dari Bapak Yusuf dan dari Tuhan Yesus. Dan secara kebetulan nama keluarga saya, Timmerman, itu dalam bahasa Belanda juga berarti tukang kayu. Ya, maka pribadi Bapak Yusuf sebagai seorang ayah, sebagai seorang tekton, itu membentuk sekali Tuhan Yesus kita. Ya, sampai-sampai Yesus bisa meneruskan keterampilan sebagai seorang tekton yang dia terima dari Bapak Yusuf. Nah, nanti pengajaran Tuhan Yesus itu sangat-sangat kental dipengaruhi oleh dunia tukang kayu. Ada 4 ayat yang disabdakan Yesus yang diambil dari pengajaran Santo Yusuf tentang tukang kayu dan bangunan. Ya, mari kita lihat. Iya, jelas sekali ya. Orang munafik itu kan dikatakan orang yang melihat selumbar serpihan kayu di mata saudaranya, namun tidak melihat balok di matanya sendiri. Lukas 6. Ya, dunia balok dan selumbar. Ini kan dunia tukang kayu, saudara-saudara. Saya bayangkan Yesus itu ketika membantu Santo Yusuf, dia juga pernah kena selumbar ya, kelilipan dalam bahasa Jawa. Pasti Yesus sangat jengkel ya ketika mata beliau itu kena selumbar. Maka beliau teringat juga tentang hal semacam itu. Ya, ya ini ilustrasinya ya, kartunnya. Nah ini kan dunia tukang kayu, saudara-saudara. Ya, Yesus juga mengatakan pendengar dan pelaku firman membangun di atas batu. Sementara kalau hanya mendengar tidak melakukan, itu di atas tanah tanpa dasar atau di atas pasir. Ya, lagi-lagi dari Injil Lukas. Nah, ini kan pekerjaan seorang tekton, saudara-saudari, untuk membangun dasar rumah kan. Nah, jadi bukan omong kosong bahwa saya mengatakan Santo Yusuf itu perannya sangat besar dalam pengajaran Tuhan Yesus. Ya. Nah, di Injil Lukas, bab-bab akhir, Yesus mengatakan dirinya sebagai kayu hidup, orang yang tidak bersalah namun dihukum. Ya. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ya, Yesus menggunakan sekali lagi kayu sebagai bahan pengajaran beliau. Dan tentu dari Injil Matius bab 21, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, oleh arsitekton, telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai batu, batu sisa ya, batu tidak berharga ya yang dibuang oleh para tukang bangunan, tetapi oleh Allah malah menjadi batu penjuru, batu kunci ya sebagai bagian utama dalam sebuah bangunan. Ini adalah pengajaran Tuhan Yesus yang beranjak dari apa? Dari dunia arsitekton, ya kan? Nah, tentu selain keterampilan-keterampilan yang sifatnya praktis, dalam keluarga Kudus Nazaret itu kental juga apa? Kerohanian. Ya, tentang ketaatan Bunda Maria dan Bapak Yusuf pada perintah Taurat tidak ada keraguan. Ya, mereka mengikuti dengan luar biasa, bahkan
Kita ingat dalam Injil Lukas itu, Bunda Maria setelah melahirkan Tuhan Yesus, ya, pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban pentahiran untuk wanita yang baru saja bersalin. Ya bayangkan, baru saja melahirkan, harus berjalan 120 kilometer dari Nazaret ke Yerusalem untuk mengadakan korban itu. Ya, di bait Allah. Nah, dan tiap tahun Bunda Maria, Bapak Yusuf dan Tuhan Yesus berziarah untuk Paskah ya di Yerusalem. Yerusalem itu kota yang lumayan besar sih, tetapi ya tidak sangat besar ya kan. Maka bisa dibayangkan saudara-saudari betapa sibuknya Yerusalem ya ketika misalnya Paskah itu terjadi. Ratusan ribu orang bahkan mungkin jutaan orang datang memenuhi kota itu. Pasti suasananya sangat crowded gitu ya, sangat sibuk ya, melebihi mungkin kesibukan di Jakarta gitu ya. Kalau Jakarta mungkin agak luas ya, tapi Nazaret sangat kecil. Sorry, Yerusalem itu termasuk kecil kotanya ya. Maka Yesus hilang kan sampai tidak ketahuan ya. Nah, saking banyaknya orang dan Bunda Maria dan Bapak Yusuf itu tekun menjalani ke apa ya kesibukan rohani semacam itu setiap tahun ya. Kita bisa bayangkan kerepotan yang dialami oleh keluarga Kudus Nazaret ketika datang setiap tahun merayakan Paskah di Bait Allah di Yerusalem. Maka teladan Bapak Yusuf itu saya rangkum dalam sebuah Amsal ya, dan juga teladan Maria. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8 ini ayat yang sangat cantik ya, ayat indah ya, ayat emas. Bisa disampaikan ketika berjumpa dengan anak dan cucu. Ya. Nah sekarang kita menengok kebijaksanaan Bunda Maria yang tidak kalah luar biasanya. Nah, kita dibantu oleh apa? Sekali lagi oleh Amsal, saudara-saudari. Bagi Anda yang membawa Alkitab saat ini, saya ajak, ayo kita buka Amsal 31. Kita akan bedah beberapa ayat dari Amsal 31 itu. Ya. Nah, saudara-saudari, kitab Amsal ini dari awal sampai agak akhir itu bicara tentang nasihat dari ayah kepada anaknya. Tetapi menarik sekali, Amsal 31 itu bicara juga tentang istri yang cakap. Ya, jadi Amsal 31 ini sangat istimewa karena kalau Amsal-Amsal yang lain itu pengajaran dari ayah kepada anaknya, Amsal 31 itu pengajaran tentang istri yang cakap. Ya, yang berbelas kasih, yang setia dan sebagainya. Mari kita lihat keindahan Amsal ini yang kiranya melukiskan kebijaksanaan Bunda Maria juga sebagai istri yang cakap. Nah, dikatakan misalnya ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Nah, ini adalah teladan uh, Bunda Maria juga ya yang bekerja keras ya mendampingi usaha dari suaminya. Nah, seperti apa kehidupan wanita pada zaman itu? Ya, memintal, ya membuat pakaian dan sebagainya. Jadi, saudara-saudari, kerja tangan dalam bahasa Latin ya, opera manualia itu membentuk karakter pribadi. Di Finlandia sekarang ini yang menjadi salah satu kiblat pendidikan terbaik di dunia, yang saya baca apa? Anak-anak SD itu malah dijauhkan dulu dari gadget. Mereka diminta untuk menulis dengan
tangan lagi, ya, supaya motoriknya jalan. Nah, bagaimana dengan pendidikan di tempat kita di Indonesia? Apakah terutama bagi kita yang hidup ya di Jakarta, di ibu kota, anak-anak dan cucu kita kita didik juga untuk tadi pekerjaan tangan yang kotor ya, pekerjaan fisik ya, atau kita jangan-jangan terlalu takut bahwa anak dan cucu kita itu terluka, kotor, ya, dan sebagainya ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya membentuk karakter mereka. Ada sebuah penelitian dari sebuah jurnal yang mengatakan anak-anak yang dibiasakan membersihkan rumah, membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah tangga, kemungkinan dia berhasil di masa depan itu lebih besar daripada anak-anak yang tidak dibiasakan melakukan pekerjaan rumah tangga. Ya, nah ini adalah juga terjadi ya dalam kehidupan keluarga kudus dari Nazaret kan. Karakter Yesus dibentuk oleh apa? Kerja tangan, kerja kasar, ya kerja fisik bersama orang tuanya. Nah, jadi jangan takut mendidik juga hal-hal yang sifatnya fisik ya. Jangan semua-muanya diserahkan maaf kepada asisten rumah tangga. Ya, itu tidak sepenuhnya baik secara edukatif. Lanjut, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. 20. Ia memberikan tangan kepada yang tertindas, mengulurkan tangan kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Luar biasa ya, seorang istri yang cakap itu seperti itu. Bisa memprediksi kebutuhan rumah tangga, perencanaan yang matang, gitu ya. Nah, saudara-saudari, menurut survei dari Kompas, ya Kompas Media Nusantara, dikatakan kesulitan utama generasi muda kita saat ini apa? Perencanaan keuangan. Ya, mereka mungkin mudah mendapat uang, kan mereka bisa jadi YouTuber, bisa jadi macam-macam ya, jadi influencer dan sebagainya. Ya, live TikTok dapat gift gitu kan? Ya, mereka mudah dapat uang. Mereka jual skin game dapat uang. Tetapi mereka tidak tahu cara mengelola uang. Ya, maka sangat menyedihkan. Coba baca berita Kompas akhir-akhir ini, pelaku judi online itu anak umur 10 tahun, saudara-saudari. Nah, jadi kalau saya ditanya, Romo, kita sebagai orang tua, kita sebagai komunitas, kita sebagai paroki, apa yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita? Saya mengatakan, selain iman, ajari mereka pengelolaan finansial. Ya, karena generasi muda kita ternyata sangat lemah di bidang itu, saudara-saudari. Ya, seringkali jangan-jangan kita memberi uang saku tidak kita kontrol ya. Nah, kita memberikan banyak fasilitas tidak kita kontrol. Ini anakku tuh dapat uang berapa sih dari hobinya? Jangan-jangan dia punya banyak, tetapi dia pakai untuk yang nggak jelas itu. Ya, ayo kita waspadai. Ya, data riset dari PPATK membuktikan ya pelaku judi online semakin muda. Hati-hati ya pada anak cucu kita, pada murid-murid kita. Oke, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajarannya yang lemah lembut ada di lidahnya. Ini tadi ya, kebijaksanaan itu apa sih? Sederhana. Ya, bagaimana Anda memperlakukan orang dengan kata-kata Anda. Nah, itu ya. Ini ayat yang sangat indah ya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia.
Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, zaman sekarang, ya, zaman skincare ya, zaman kosmetik ya. Di TikTok itu sampai ada apa itu? Dokter apa itu yang memeriksa ini skincare-nya bohong atau enggak itu ya. Ya, kalau mau Bobi tahu ya kan saya juga TikToker gitu ya. Kadang-kadang saya menengok ke sana, apa sih yang viral ya. Nah, jadi kalau Bunda Maria, dia skincare-nya apa? Skincare-nya adalah taat akan Tuhan. Ya, kebijaksanaan dalam hal-hal praktis. Itu adalah skincare Bunda Maria. Ya. Nah, ini sumber Maria. Ya, Bunda Maria itu dibentuk oleh kerja tangan, kerja keras, saudara-saudari. Ya, jadi kalau kita mau menghasilkan generasi muda yang bermutu, ya jangan kita manja-manjakan. Ya, justru karakter itu diuji dengan tantangan, saudara-saudari. Saya masih ingat, saya punya teman, ya, anak dari keluarga berada ketika saya di Mertoyudan di seminari ya. Nah, Romo pembina kami pada saat itu meminta teman saya ini apa? Untuk beli koran di Magelang, tapi sendiri dan usaha sendiri jalan kaki. Ya, kenapa Romo pembimbing memerintahkan seperti itu kepada teman saya? Karena teman saya ini anak mama, terlalu dimanja gitu loh. Dia tidak pernah punya pengalaman jalan sendiri mencari sesuatu, ya. Nah, Bunda Maria dan Bapak Yusuf itu insan-insan yang diuji, ya kan, dengan hal-hal yang juga fisik, ya. Maka jangan takut memaksakan hal yang fisik kepada anak-anak kita. Ya, di Amerika obesitas kenapa terjadi? Ya, anak-anak terlalu dimanja dengan yang enak-enak, ya kan? Nah, ini gambaran wanita Timur Tengah ya ketika mencari air. Nah, saudara-saudari bisa nggak melakukan seperti ini ya? Ini kan butuh balance yang luar biasa ya. Dalam satu dua langkah sudah pecah itu kalau saya ya kan. Nah, siapa tahu Bunda Maria itu seperti mereka ini sebenarnya. Ya, ditempa oleh kerja sehari-hari. Ini tempayan pada masa Bunda Maria. Nah, seorang wanita yang tangguh ini ya, ketangguhan ini loh, daya tahan ya. Zaman sekarang sayangnya anak-anak kita itu semakin kehilangan daya tahan. Ya, kenapa? Ya, kita tidak membiasakannya. Kita sendiri juga mencari yang gampang-gampang, gitu kan? Saya beberapa pekan terakhir memaksa diri saya untuk lebih aktif berkegiatan fisik. Ya, saya menarget minimal sehari 5.000 langkah. Saya pakai Google Fit ya untuk mengukur langkah saya. Ya, supaya juga saya lebih sehat, ya kan? Eh, karena kesehatan itu kan investasi jangka panjang ya. Nah, bagaimana saya bisa membalas kebaikan hati umat ya kalau saya tidak sehat, gitu kan? Ya, jadi hal-hal yang fundamental soal makan, olahraga itu adalah bagian juga dari kebijaksanaan, saudara-saudara. Ya, jangan kita bayangkan kebijaksanaan itu sesuatu yang abstrak ya, yang tinggi-tinggi. Tidak, ya. Oke. Nah, ada satu kata kerja yang sangat khas Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus melihat orang yang menderita, Yesus itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Coba lihat ini yang saya beri tanda biru ini ya. Di Markus 1, Markus 6 sama ya. Apa kekasan dari ketergerakan hati Yesus? Kata kerja tergerak hatinya itu pasti diikuti oleh kata-kata kerja yang lain. Coba kita lihat Markus 1:41. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya. Satu kata kerja.
Kata kerja kedua, menjamah orang itu. Dan yang ketiga, berkata kepadanya. Ya, jadi kalau Yesus itu berbelas kasih kepada orang, dia pasti menindaklanjutinya dengan apa? Tindakan-tindakan nyata. Nah, beda dengan saya. Saya melihat orang yang menderita, saya mengatakan, aduh kasihan ya. Ya, tapi kan sudah jadi nasibnya, sudah jadi suratan takdirnya seperti itu. Ya udah, itu nasibnya. Ya, salah sendiri lahir di keluarga seperti itu. Gitu ya. Kadang-kadang kita kan berpikir seperti itu. Yesus tidak bisa. Ya, kebijaksanaan Yesus itu apa? Melakukan sesuatu meskipun sederhana. Mengulurkan tangan. Siapa yang tidak bisa mengulurkan tangan? Kita semua bisa. Menjamah, kita semua bisa. Berkata, kita semua mampu. Ya. Nah, ini adalah apa? Perhatian manusiawi yang seringkali di zaman digital ini kita sangat kurang ya. Kita sibuk dengan layar kita. Ya, kita menunduk. Ya, kita tidak peduli pada siapa yang ada di dekat kita. Orang ngajak ngobrol, kita jawab sekenanya saja. Nah, mari kita juga melihat apa yang perlu kita benahi ya dalam keseharian kita. Saya pernah ditegur oleh frater kami di sini ya. Mereka mengatakan, Bobby, kok Romo di meja makan malah mainan HP gitu ya. Wah, waktu itu saya terus terang agak shock juga ya. Kok Romo diingatkan frater gitu kan. Ya, tetapi saya menyadari ya memang saya salah ya. Kemudian saya mengurangi hal-hal semacam itu. Nah, inilah saudara-saudari ya kebijaksanaan dalam hidup sehari-hari yang perlu kita pelajari ya. Oke, saya agak cepat saja karena waktunya juga tidak banyak ya. Nah, tentang Bunda Maria. Kita tahu bahwa Bapak Yusuf itu tidak muncul lagi namanya ketika Yesus mulai berkarya, mulai dewasa. Nah, artinya apa? Kemungkinan besar Bapak Yusuf sudah meninggal, saudara-saudara. Dan konsekuensi logisnya apa? Bunda Maria itu menjanda. Nah, Bunda Maria dalam suka duka hidupnya, ya, dia menjadi pelindung bagi terutama mereka yang single parent. Maka sikap pelas asih Bunda Maria yang tidak tega melihat orang menderita, kekurangan anggur misalnya di Kana, itu juga beranjak dari apa? Pengalaman hidup beliau sendiri. Ketika pesta perkawinan di Kana, yang hadir kan Bunda Maria dan Tuhan Yesus sendiri kan. Kan tidak ada Santo Yusuf juga, ya. Jadi kemungkinan Bunda Maria pada saat itu sudah menjanda. Nah, bela rasa ini adalah juga wujud kebijaksanaan dari keluarga kudus, terutama dari Bunda Maria. Nah, nanti Yesus menunjukkan kepedulian itu ya ketika dia membangkitkan anak tunggal seorang janda di Nain, Lukas 7. Silakan nanti dibaca ya. Sangat indah perikop itu. Oke, ya, selesai. Saya aturkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih Romo. Wah, Romo rasanya singkat banget. Kekudusan kebijaksanaan belajar bagaimana teladan Bunda Maria dan Tuhan Yesus sendiri ya Romo sebenarnya inti dari apa pembelajaran malam hari ini. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang tertarik untuk mau mengetahui tentang kehidupan karena menarik juga ya Romo bagaimana tentang Maria yang jadi single parent, bagaimana Ya, Tuhan Yesus juga peduli, rasa kepeduliannya juga ditunjukinnya dengan sikapnya
sendiri seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Iya, silahkan. Ya bisa pertanyaan, bisa pernyataan ya. Pernyataan. Jadi tidak harus bertanya. Iya, saling meneguhkan mungkin dari Iya, mungkin pengalaman yang pernah dialami. betul. Lalu apa hal baru yang Anda dapatkan dari pembelajaran kita malam hari ini misalnya kan? Ya, Bisa saya mau jadi. tanya Romo. Mari, silahkan. Ya, Bu, moderator, saya Eli. Saya tertarik dengan tadi pelajaran Romo Bobi tentang orang yang masuk agama Katolik, Romo. Sekarang, Iya, akhir-akhir ini saya dengar itu di medsos itu ada satu rombongan Muslim masuk jadi Katolik. Itu apa yang ya. menjadi daya tarik itu apa, mau? Sehingga banyak Oke. sekarang Ya, berduyun-duyun masuk menjadi. Terima kasih, Romo. baik ya Cili, terima kasih banyak. Kalau Anda membuka Google ya dan mengetik eh, Christianity growing in Middle East gitu ya. Kristianitas berkembang di Timur Tengah. Itu nyata adanya. Ya, jadi bukan hanya di Indonesia, tapi di Timur Tengah secara keseluruhan itu banyak orang beralih kepada Tuhan Yesus. Ya, kenapa seperti itu? Ada banyak faktor ya. Tapi terutama karena memang ajaran kita itu ajaran cinta kasih yang sangat mengena untuk banyak orang. Ya, dan puji Tuhan, sepertinya orang-orang Katolik itu kesaksian hidupnya cukup baik sehingga mampu menarik banyak orang. Ya, jadi mari kita mensyukuri juga hal-hal semacam ini ya. Di paroki Keluarga Kudus Banteng Yogyakarta misalnya rutin ada baptisan dewasa dan jumlahnya kadang-kadang 15 gitu ya. Ini hal yang menggembirakan ya di luar baptisan ketika malam Paskah itu ya. Ada saja yang tertarik untuk bergabung dengan kita ya. Ya, jadi ada banyak faktor ya. Saya tidak mengarah kepada keburukan dari agama-agama lain, tetapi saya lebih melihat kepada keunggulan iman kita. Dan kalau kita mau jujur, ya kan, agama mana yang mempunyai warisan-warisan rohani yang luar biasa seperti Gereja Katolik? Saya sebutkan ya, penampakan-penampakan Bunda Maria, mukjizat Ekaristi, stigmata, pengabulan doa melalui para kudus, ya, mukjizat Ekaristi, apalagi banyak hal, penyembuhan-penyembuhan luar biasa melalui perantaraan doa para kudus. Nah, itu semua adalah apa? Adalah pesan-pesan dari surga bahwa kita sedang berada di gereja yang benar, ya kan? Ini tidak bisa kita sangkal, saudara-saudari. Ya, oke, lanjut. Ada pertanyaan di kolom chat ya? Terima kasih, Romo. Ya, sama-sama. Ya, mau ada mau Mohon dibacakan. Romo, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa Yesus mencari kebijaksanaan di negeri yang jauh, misalkan di India, pada Ya, tahun-tahun hidupnya yang hilang dalam kitab suci antara usia 18 sampai 30 tahun. Apakah ada bukti-bukti yang menegaskan bahwa Yesus tetap berada iya, di sekitar Nazaret selama tahun-tahun yang hilang itu? Mau, makasih. betul sekali. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi begini, banyak orang berusaha menulis yang namanya karya-karya apokrif. Nah, apokrif itu apa? Artinya itu tersembunyi gitu ya. Apokrif. Tulisan-tulisan yang tersembunyi, yang rahasia. Kenapa banyak orang menulis tulisan-tulisan apokrif, misalnya Injil Thomas, Injil Barnabas, dan sebagainya?
Karena memang kitab suci kita itu memiliki dalam tanda petik ya, kekurangan. Yaitu apa? Tokoh utamanya kan Tuhan Yesus. Maka kisah-kisah yang tidak sangat penting itu tidak ditulis. Tetapi yang disajikan hanya kisah-kisah pokok saja. Nah, termasuk masa antara Yesus usia ya 12 tahun sampai dewasa muda dalam Lukas 3:23 tadi usia 30 ya kan tidak ditulis dalam kitab suci kita. Nah, lalu ada fantasi-fantasi liar ya dari para penulis apokrif itu yang mengatakan Yesus berguru kebijaksanaan ke India gitu ya. Oke, saudara-saudari, eh, kita bisa berpikir seperti itu karena kita orang modern ya, yang kita bisa traveling dengan sangat mudah. Zaman Tuhan Yesus, yang disebut dunia itu apa sih? Dunia itu hanya yang mereka tahu ya, hanya wilayah kekuasaan Kaisar Romawi saja. Ya, jadi ketika di Matius 28 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil, ya, yang ditangkap oleh orang-orang zaman itu apa? Pergi ke seluruh daerah kekuasaan Romawi saja, gitu loh. Karena dunia yang mereka tahu ya hanya itu. Benua Amerika kan belum ditemukan. Ya, jadi sangat tidak masuk akal kalau Yesus itu sampai berguru ke India. Ya, lah teknologi pelayaran saja belum maju kan? Ya, bagaimana? Apa Yesus selalu terbang gitu ya? Atau masuk mesin waktu gitu karena dia Tuhan itu tiba-tiba lari ke India gitu? Ya, agak meragukan ya. Karena Yesus ketika sudah memutuskan menjadi manusia, ya dia menjalani kehidupan sebagai manusia biasa, ya kan? Kecuali ketika menjalani mukjizat, ya itu betul. Tapi kan Yesus ya seperti anak-anak dan remaja pada umumnya ya. Nah, jadi apakah ada bukti yang menegaskan Yesus tetap berada di sekitar Nazaret? Tadi buktinya sudah saya katakan. Pengajaran Yesus itu kan dari bengkel kerja Santo Yusuf, ya. Jadi masa kecil sampai remaja Yesus ya belajar kepada keluarga kudus, tidak lain, tidak bukan. Itu ya. Lukas 3:23 mengatakan kepada kita juga tentang hal itu. Bahwa Yesus baru keluar dari Nazaret setelah berusia sekitar 30 tahun. Begitu ya. Jadi kita tentu eh, apa ya, tergelitik untuk menggali hal-hal semacam itu, tetapi harus saya katakan itu hanya novel rohani. Ya, jadi karya-karya apokrif itu hanya novel rohani, bukan sebuah eh, hal yang patut untuk dipercaya. Seperti itu ya. Oke, silahkan. Kalau Oke, ada yang mau bertanya silakan. lagi. Ya, silakan Bapak Ibu. Dari tiga tokoh ya Romo sebenarnya ya. Bunda Maria, Santo Yosef, Mm-mm. dan Tuhan Yesus sendiri. Betul, iya. Jadi supaya lengkap ya pembahasannya tentang Ya, kebijaksanaan itu. Ya, dalam bahasa Ibrani itu hokmah ya. Dalam bahasa Arab menjadi hikmah yang kita serap menjadi hikmat, gitu kan? Hikmat kebijaksanaan. Jadi pribadi berhikmat itu adalah pribadi yang dibentuk sebenarnya oleh apa? Oleh aktivitas sehari-hari ya yang wajar dilakukan oleh sebuah keluarga yang bersahaja seperti keluarga kudus itu. Ya, jadi tidak perlu mencari ke India atau kemana. Ya, kebijaksanaan itu dari rumah tangga itu, ya kan? Oke, baik. Romo, saya mau Ya, bertanya. silakan. Eh, Yesus sebagai kanak-kanak itu kan tidak diceritakan ya Mm-mm.
Ini mengapa ada image kanak-kanak Yesus yang miracle-nya begitu hebat, terutama Iya. di India, Hmm, di Cebu itu kan berdevosi kepada kanak-kanak Yesus. Itu maksudnya ya. apa? Baik, saya jawab ya. Begini, di antara karya-karya apokrif atau novel-novel rohani itu ada sebuah karya apokrif yang berjudul Masa Kecil Tuhan Yesus, ya, atau The Infancy Gospel of Saint Thomas, Injil Kanak-kanak Yesus menurut Santo Thomas. Nah, di dalam karya-karya apokrif itu, Yesus kecil digambarkan melakukan banyak mukjizat. Tetapi perhatikan, mukjizat Yesus yang di situ tuh aneh-aneh loh, ya. Misalnya menghidupkan mainan burung itu atau mainan hewan ya, itu dia hidupkan sehingga menjadi hewan beneran gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan mukjizat-mukjizat yang dilukiskan di Injil-Injil apokrif itu dengan mukjizat yang Yesus sungguh lakukan di kitab Injil, itu ada perbedaan yang sangat tajam. Ciri utama mukjizat Yesus dalam Injil apa? Dilakukan bukan untuk pamer, ya, tetapi untuk menyembuhkan, untuk meneguhkan iman dan sebagainya. Nah, sementara dalam kitab-kitab apokrif itu mukjizatnya terkesan ya remeh-temeh gitu ya, nggak penting-penting amat dibuat mukjizat dan terlalu lebay gitu ya, terlalu hiperbolis. Nah, memang karya-karya apokrif itu sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga mereka kemudian semacam disemangati ya oleh kisah-kisah itu. Tetapi perlu kita catat sekali lagi bahwa ya yang patut dipercaya itu hanyalah Injil dan bukan karya-karya apokrif tadi. Ya, karya apokrif memang bisa membantu, tetapi patut diwaspadai juga karena selain memuat hal-hal yang mungkin bisa mendorong orang untuk percaya pada Yesus, tetapi juga hati-hati, kitab-kitab apokrif itu seringkali menampilkan kesesatan. Misalnya, menolak kemanusiaan Yesus dan hanya mengakui Yesus itu yang ilahi saja. Nah, ini kan bid'ah, saudara-saudara. Ya, jadi eh, sejauh itu hanya kita baca sebagai tambahan wawasan, tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah masuk kepada pengajaran, hati-hati. Ya, apakah karya-karya itu bisa dibaca Romo secara bebas? Bisa saja. Cari saja di internet teks Injil Thomas, Injil Barnabas. Ya, seringkali dalam bahasa Inggris sih. Ya, seperti itu ya jawaban saya. Romo mau nanya, Ya, bicara tentang silakan. Injil, tentang kitab apokrif, Mm-mm. tentang Bunda Maria juga mau. Ini seperti Ya, pertanyaan tadi, pertanyaan mengenai Yesus yang belajar di India. Nah, kalau yang tentang Bunda Maria sendiri nih, mau kalau kalau dogma seperti kita ketahui, dogma itu kan berasal dari tradisi-tradisi ya sebenarnya ya. Timbul itu karena kan dari kehidupan masyarakat, maksudnya iman mereka seperti itu. Nah, ya, di Bunda Maria sendiri itu sebenarnya kan jadi pertanyaan dia itu wafat sebagai manusia dan ya. diangkat ke surga itu apakah Oke. benar Maria diangkat naik ke Mm-mm. surga seperti Tuhan Yesus? Nah itu juga kadang Ya, jadi ya, pertanyaan nih mau buat orang-orang muda kadang. betul. Ya, baik sekali. Jadi begini, sekali lagi Injil kita itu punya lubang-lubang narasi ya. Ada kekosongan-kekosongan termasuk wafat Bunda Maria dan juga wafatnya Bapak Yusuf tidak ada ya. Nah, dalam salah satu dari tradisi gereja diyakini Bunda Maria itu wafat sebagaimana manusia pada umumnya. Nah, jenazah Bunda Maria itu disemayamkan di gereja yang bernama Gereja Dormitio.
Ya, saya ketik di sini ya. Dormition Church Jerusalem. Itu ya. Bisa dibaca di kolom chat. Dormition Church Jerusalem. Ada videonya di YouTube ya. Jadi di gereja itu ada sebuah batu di mana diyakini disitulah jenazah Bunda Maria yang meninggal secara wajar, natural, itu pernah dibaringkan. Nah, gereja meyakini bahwa kemudian setelah wafatnya yang normal itu kiranya ya Bunda Maria diangkat ke surga beserta jiwa dan raganya. Oleh karena itu tidak pernah ada makam Bunda Maria kan. Nah, jadi dogma itu memang baru ditetapkan tahun 1950 oleh gereja. Tetapi bukan berarti bahwa itu dogma yang baru. Kenapa? Dogma itu, saudara-saudari, adalah peneguhan atas iman gereja yang sudah terjadi berabad-abad lamanya. Saya beri contoh lain ya. Misalnya, Carlo Acutis dikatakan segera akan menjadi dari dia yang suci itu. Dari santo. Ya kan dia tidak menjadi santo tahun 2025 kan. Tetapi kan ketika hidupnya dia sudah santo. Ya. Nah, dogma gereja itu persis seperti itu. Ya, jadi tahun 1950 ditetapkan, tetapi kan bukan tahun itu baru ada dogmanya, bukan. Dogma itu sudah ada sebelumnya, tetapi baru disimpulkan, ditetapkan secara resmi pada tahun 1950. Begitu ya. Oke. Saya kecat dulu ada pertanyaan yang menarik dari sepertinya saudari Stefani Eka ya. Romo, apakah ada lagi catatan atau teladan dari Bapak Yusuf yang bisa diceritakan, dibagikan, dan diterapkan untuk hari-hari sekarang? Untuk para suami atau para single parent, baik ibu ataupun bapak. Seperti yang tadi pada perikop istri yang cakap di kitab Amsal. Jawaban saya ada. Silakan membuka ulangan bab 6. Ya. Ulangan bab 6, ayat 1 sampai ayat 9. Itu adalah apa? Doa harian keluarga kudus. Saya tulis ya. Ulangan bab 6 ayat 1 sampai 9 itu doa harian keluarga Yahudi. Dikenal sebagai Shema Israel. Nah, itu ya di kolom chat saya tulis. Jadi, keluarga kudus itu setiap hari bukan berdoa Bapa kami, ya kan? Yesus baru nanti mengajarkan doa Bapa kami kan? Kan uh, keluarga kudus tidak berdoa Bapa kami. Juga tidak berdoa Salam Maria. Masa Bunda Maria berdoa Salam Maria gitu kan? Tidak. Lalu apa yang didoakan? Ulangan bab 6 ini. Doa harian keluarga kudus. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap tenagamu. Ya. Nah, keluarga kudus setiap hari mendoakan doa ini 3 kali. Pagi, kemudian petang, ya, dan malam, gitu ya. Nah, maka teks ini bisa menjadi juga bacaan rohani bagi kita. Ya, kalau mau berdoa seperti keluarga kudus, doakan saja. Ulangan 6, 1 sampai 9. Ya. Oke, dari Pak Tony ada pertanyaan juga menarik ya. Romo bisa dijelaskankah soal paham keperawanan abadi dalam Injil dan tradisi gereja? Padahal secara hukum Santo Yusuf dan Maria adalah suami istri. Jadi apakah sifat hubungannya ini hanya formalitas? Oke, jawaban saya seperti ini. Dalam gereja Katolik, keperawanan Maria itu ada 3 istilah, saudara-saudari. Keperawanan sebelum melahirkan, keperawanan ketika melahirkan, dan keperawanan setelah
melahirkan. Ya, jadi keperawanan Bunda Maria itu tidak main-main ya. Gereja meyakini seperti itu, demikian kuatnya. Nah, lalu begini. Saya mengajak kita untuk berpikir lebih dalam ya. Nah, kalau secara medis biologis, keperawanan seringkali ya kita definisikan sebagai apa? Misalnya utuhnya selaput darah bagi seorang wanita. Nah, masalahnya apa, saudara-saudari? Ternyata selaput darah itu pun bisa robek sebelum terjadinya hubungan seksual kan? Ketika berolahraga misalnya. Ya, jadi secara medis pun begitu sempit ya kalau kita hanya memahami keperawanan itu hanya soal organ. Ya, yang dimaksud dengan keperawanan Maria dan keperawanan Santo Yusuf itu adalah apa? Persembahan diri secara total kepada Allah. Nah, dalam arti itulah kita kemudian bisa sangat menerima kan dogma atau ajaran tentang keperawanan Maria kan. Ya. Nah, Maria itu kan tabernakel dari Sang Maha Kudus. Ya. Maka untuk Sang Tabernakel Sekudus itu tentunya kualitas pribadinya itu pasti melebihi orang-orang biasa. Ya, jadi iman kita akan pikiran nggak akan sampai. Ya, juga tentang pernikahan Santo Yusuf. Santo Yusuf itu menjalankan perannya sebagai apa? Bapak asuh Tuhan Yesus. Dan beliau tetap menjalankan juga keperawanan seperti Bunda Maria. Begitu. Ya, jadi bukan formalitas, tetapi sebuah panggilan hati, panggilan jiwa. Ya, terbukti ketika Yesus di kayu salib itu kan Yesus mengatakan apa pada Bunda Maria, Ibu inilah anakmu. Artinya kan Yesus adalah anak tunggal Maria dan anak tunggal Bapak Yusuf. Ya, jadi mereka berdua tidak melakukan hubungan seksual apapun, apalagi sampai punya anak-anak yang lain ya, tidak ada. Itu ya, jadi dasar Alkitabiahnya sangat jelas. Oke, silahkan. Ayo Bapak Ibu, semakin menarik nih dari pertanyaan-pertanyaan yang Romo, kita gali bersama-sama. saya Yuk mau Bro, bertanya Oke, silakan. mari menyinggung, silakan. Ya. menyinggung yang tadi ya, kan Romo bilang kita percaya dengan Injil bahwa masa kecil Yesus itu tidak diekspos. Tapi Mm-mm. dengan adanya gereja Yesus kecil di Eropa Timur dan devosi dari beberapa di Filipina, apakah berarti Mm-mm. mengakui bahwa Yesus kecil itu pun melakukan miracle-miracle gitu loh, Romo? Ya, baik. Pernyataan sanggahan dulu ya, disclaimer dulu. Saya tidak mendalami tema-tema tentang gereja-gereja itu ya. Tetapi yang saya tangkap begini, yang namanya devosi itu punya daya ubah yang luar biasa. Ya, sudah kita lihat dalam devosi misalnya kerahiman ilahi yang dimulai oleh seorang suster sederhana dari Polandia. Ya, jadi devosi kepada kanak-kanak Yesus bisa punya dampak yang luar biasa sampai pada pendirian gereja-gereja yang secara khusus dibaktikan kepada kanak-kanak Yesus itu. Ya, tentu gereja selalu mengajak kita untuk berdevosi secara sehat ya. Nah, iman Katolik itu sumbernya saudara-saudari yang terutama adalah aku percaya dan terutama adalah dari Alkitab. Ya, jadi mari kita memurnikan hal-hal semacam itu. Fakta bahwa adanya kelompok yang meyakini Yesus kecil itu bisa memperagakan mukjizat, itu kita terima saja sebagai fakta sejarah, begitu kan? Tetapi bukan berarti gini loh, kalau ada devosi, otomatis itu benar, itu loh. Terbalik.
terbalik ya. Fakta iman baru menimbulkan devosi, gitu ya. Jadi kita harus kembali kemana? Ke devosinya atau kepada fakta imannya? Ya kita harus kembali ke fakta iman dulu. Nah, fakta iman itu ada di mana? Dalam Alkitab, ya kan? Begitu ya, jelas ya. Jadi jangan kita campur, jangan kita pandang semua itu setara. Tidak, dalam gereja Katolik ya, liturgi Alkitab, magisterium gereja itu menduduki posisi yang utama. Sementara devosi populer itu hanyalah bunga-bunganya, begitu ya. Nah, seperti itu ya, Bu Rosita ya. Tentu Ya, baik. tidak memuaskan jawaban ini, tetapi semoga bisa sedikit membantu. Ya, terima kasih Romo. Oke, sama-sama ya. Ayo, Pak Oke, Andi mungkin ada pertanyaan. Enggak, pernyataan aja. oh pernyataan. Oh silakan, mari. Romo Bobi tadi disebut ulangan 6 itu berarti Shema Israel ya. Shema Betul. Israel ya. Iya, betul. Terima Ya, kasih Romo. ya baik. Jadi saudara-saudari, ya kalau kita mau mendalami kehidupan keluarga kudus, mau tidak mau kita harus belajar banyak tentang budaya dan tradisi Yahudi ya. Dan itulah yang coba saya angkat dalam pembahasan Alkitabiah saya. Ya, jadi selain Alkitab, kita dibantu oleh unsur budaya, unsur sosial, ya, konteks sejarah, supaya pemahaman kita terhadap Alkitab menjadi lebih utuh. Dan kita beriman tidak dengan membuta. Ya, itu pentingnya saudara-saudari yang kita lakukan sekarang ini ya, belajar terus. Ya, ini adalah tanda dari iman yang sehat. Ya, bertanya, meragukan, protes gitu, eh, mendebat, tidak apa-apa. Itu adalah bagian dari beriman kita. Saat tembus dan berbunyi, fides quaere ya. Tadi seperti sudah ya, bertanya kan, bertanya ini gimana Romo tentang iman ini gimana bisa dijelaskan secara logis gitu kan? Iya, ya, adalah rinduan orang untuk bisa beriman dulu, bukan memahami dulu. Ya, seperti Santo Thomas ya, dia kan dituntun Yesus untuk apa? Percaya dulu kan. Sementara sebalik kita. Romo nge-freeze-nya banyak moh. Bapak Ibu kita tunggu sebentar Romo ya. Mungkin dia sinyal di sana apa hujan atau gimana. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan atau ingin sharing silahkan dari tema malam hari ini tentang kebijaksanaan keluarga kudus dari 3 tokoh. Mungkin bisa kita pelajari 3 tokoh tersebut. Kita pengen mengenal 3 tokoh tersebut. Monggo pertanyaan ke Romo. Halo, saya sudah kembali. Ya, Ya, Nge-freeze Mo, kental ya Mo. halo. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi dalam beriman itu kita beriman dulu, baru kita mencari pemahaman. Ya, fides quaerens intellectum. Nah, seperti yang kita lakukan ini. Ya, kenapa kita bisa berdiskusi secara bebas? Kenapa? Karena kita sudah beriman dulu kan. Kita kan baru mencari penjelasan atas iman kita. Ya, jadi apapun penjelasan saya, meskipun tidak sesuai dengan eh, keyakinan Anda, itu tidak apa-apa. Yang penting Anda kan tetap beriman kan. Itu ya. Nah, jadi proses kita belajar, saling berbagi itu sangat baik ya untuk menambah kekuatan iman kita. Demikian komentar saya tentang dinamika kita dalam beriman ya.
Terima kasih Romo untuk Oke. pembelajarannya ya. Cuma masih penasaran kah Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi? Nah, Pak Andi, silakan. Kok saya lagi? Kirain. Tolong dijelaskan mengenai biasanya dari gereja sebelah itu mengenai 4 dogma Maria itu loh, Romo. Ya. Mengenai Kenapa? 4 dogma Oke. Maria. Biasa, ya, satu tadi peperawan Maria itu sudah dijelaskan oleh Romo. Ya, baik. Terus mengenai yang dikandung tanpa noda dosa itu biasanya banyak teman-teman dari gereja sebelah itu yang nggak percaya. Terus Bunda Maria dimahkotai di surga. Terus kemudian seperti Katedral Jakarta ini Maria yang diangkat ke surga itu, Romo. Ya, baik. Oke, saya jelaskan ringkas saja ya. Kalau satu-satu tidak mungkin. Jadi begini. Kembali ke tentang tabernakel ya. Nah, Bunda Maria itu kan mendapat karunia istimewa mengandung Sang Mesias penyelamat kita. Nah, fakta bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, baik bagi kita maupun saudara kita Protestan, itu seharusnya menjadi titik tolak dulu, titik berangkat. Ya, jadi kita jangan berangkat dari Bunda Maria, salah. Kita berangkatnya dari Tuhan Yesus. Ya, kekudusan Bunda Maria itu mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan Yesus. Kenapa Maria diangkat ke surga beserta jiwa raganya? Karena Bunda Maria pernah mengandung Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kita. Kenapa Bunda Maria tetap perawan? Karena Bunda Maria mengandung Yesus, Tuhan kita, yang bisa melakukan hal yang mustahil secara manusiawi juga. Ya, kenapa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa? Ya, bagaimana mungkin tabernakel itu kotor oleh dosa ketika dia dipilih untuk menjadi tabernakel bagi Sang Mesias. Gitu ya. Jadi enak kita menjelaskan kalau seperti itu kan. Ya, jadi dogma-dogma Maria itu bukan dalam rangka membela Maria, bukan. Tujuannya justru untuk semakin meneguhkan iman kita kepada Tuhan Yesus, gitu kan? Yang dikandung oleh Maria. Begitu loh logikanya ya. Jadi jangan tadi ya seakan-akan gereja Katolik itu membela Maria gitu ya, dan gereja yang lain kurang membela Maria, bukan. Ya, kita bisa mencapai titik pemahaman yang sama ketika kita berpikir dengan cara yang sama. Ya, dan gereja selalu Mariologi itu mengambil bagian dalam Kristologi. Ya, tidak ada ceritanya Maria dipisahkan dari Kristologi, nggak bisa. Begitu ya. Jadi gereja Katolik itu malah menempatkan Bunda Maria dalam porsinya yang tepat. Gitu ya. Kalau dalam lingkaran, ini lingkaran besarnya Yesus, ya, Bunda Maria itu lingkaran kecil di dalamnya, gitu ya. Nah, tidak terpisah, tidak di sini Bunda Maria, enggak. Ya, bertumpuk gitu ya dalam kesatuan Kristus itu. Ya, maka dogma-dogma gereja itu sekali lagi ya bukan soal membela Maria, bukan. Ya, kita malah mau meneguhkan iman pada Kristus yang sama-sama kita yakini kan. Begitu ya. Nah, semoga ini membantu meskipun tentu tidak bisa memuaskan ya jawabannya. Terima kasih Romo. Ya, baik sekali pertanyaannya ya. Romo bertanya lagi satu ya Romo ya. Boleh, silakan. Di Injil, 4 Injil, ada yang ketika Yesus mulai berkarya, kan ada orang yang di kampung halamannya ada yang bilang, dia kan anak tukang kayu. Ya, Tapi betul. ada di Injil juga mengatakan dia tukang kayu. Sebenarnya, Iya, betul. Yang mana yang benar ya? gitu. Ya, Oke, terima kasih baik. Romo. Ini pertanyaan yang juga sangat logis dan sangat bagus ya. Jadi begini, ketika Yesus disapa sebagai anak tukang kayu, berarti apa? Orang-orang mengingat
peran ayahnya. Nah, ketika Yesus disebut sebagai tukang kayu, berarti apa? Orang-orang itu sudah mengalami pelayanan Yesus sebagai seorang tukang kayu, menggantikan peran dari Bapak Yusuf. Ya, jadi itu sebenarnya dua hal yang sama, anak kayu dan tukang kayu. Karena Yesus anak tukang kayu, kemudian dia sendiri menjadi tukang kayu, meneruskan karya Bapak Yusuf. Begitu ya penjelasannya. Oke, Terima lanjut ya. kasih. Ada pertanyaan lain ini ya. Ada di chat. Dari Sis Siska, oke. Mengapa pelayanan Yesus pertama-tama ditujukan ke bangsa Israel, baru kemudian seluruh dunia? Nah, ini harusnya ditanyakan kepada Tuhan Yesus sendiri ya. Saya nggak tahu jawabannya. Tetapi begini, sebuah misteri bahwa Israel itu dipilih menjadi bangsa terpilih. Karena secara statistik, secara jumlah, sampai detik ini, bangsa Israel bukan bangsa yang terbesar di dunia loh ya. Ya, bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada bangsa Israel gitu ya, misalnya. Tapi kenapa mereka dipilih? Ya kan Allah memilih justru yang kecil kan. Nah, itu ya. Jadi pada masa lalu bangsa Israel itu kan dibuang berkali-kali itu, dijajah berkali-kali. Pertama oleh Mesir tahun 586 oleh Babilonia, kemudian di Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70. Ya. Jadi ada bangsa-bangsa besar ini yang lebih berkuasa daripada Israel, tetapi ternyata Allah memilih bangsa yang kecil itu. Itu ya. Jadi ini adalah apa? Dalam istilah teknisnya ya, preferential option, keberpihakan pilihan Allah. Ya, sepanjang sejarah keselamatan, Allah selalu memilih yang lemah, ya, untuk menunjukkan kuasanya kepada yang kuat. Nah, semacam itu, ya. Oke, dari saudara sepertinya Filomeno, Yesus wafat dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, selama 3 hari sebelum ia bangkit, keberadaan Tuhan Yesus di mana, Romo? Ya, jenazah Yesus ya di makam. Tetapi roh Yesus itu kan, ya dia menunggu untuk ya masuk lagi ke tubuhnya, begitu ya. Nah, jadi Tuhan Yesus ada di mana? Ya bersama dengan Allah tentunya kan, rohnya itu. Ya, Yohanes 1:1, silakan dibaca. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu sejak semula bersama-sama dengan Allah. Ya, jadi roh Yesus menyatu dengan roh Allah sebenarnya. Dan roh kudus tentunya ya, diandaikan. Atau sudah satu paket gitu ya, dalam eh, cinta kasih Tritunggal itu. Seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab ya Mo pertanyaannya dari Bapak Ya, Ibu yang ada di chat. eh, Silahkan kalau betul. memang belum puas, mau atau menambahkan atau lagi memberikan pernyataan, Ya, silahkan. silakan aja. Iya, Ya, everything about the Bible gitu ya, tentang kitab suci sejauh saya bisa akan coba saya tanggapi, ya kan? Ya, silakan ikuti YouTube saya ya yang belum mengikuti, ya, Keluarga Katolik Romo Bobby MSF. Saya mencoba setiap hari membuat ulasan Alkitab ya. Ini masuk ke kitab Kejadian. Sudah 3 bab yang saya bahas. Ya, karena ada sebuah kelompok yang meminta secara khusus, Romo, tolong dibuatkan pedoman supaya kami membaca Alkitab itu tidak ngawur gitu ya. Ya, kemudian saya berusaha ya, meskipun tidak selalu bisa untuk melakukan ya pengajaran online, begitu ya. Jadi silakan aja. Keluarga Katolik Romo Bobby MSF. Ya, itu adalah usaha saya untuk edukasi iman secara sederhana ya. Konten-konten Katolik yang lain tentu silakan dipakai juga, tetapi dengan kebijaksanaan ya. Nah,
banyak konten kreator Katolik yang maaf kurang bijaksana ya. Saya sangat menghindari membuat konten yang merendahkan orang lain. Ya, saya tidak akan pernah membuat konten semacam itu. Ya, tidak perlu kan kita itu apa ya menunjukkan kelemahan-kelemahan orang lain kan nggak perlu ya. Ya, kita tunjukkan aja keunggulan kita. Udah, itu aja kan. Nggak usah. Ya, maka saya tidak menyarankan kalau Anda itu terobsesi ya dengan konten-konten kreator yang begitu ya membela iman Katolik tetapi dengan merendahkan yang lain. Itu Yesus tidak akan melakukan seperti itu. Ya, tidak akan melakukan seperti itu. Maka silakan dipilih saja dengan kriteria itu kan. Cari konten kreator yang toleran, yang moderat, yang lebih soal argumentasi, ya kan? Bukan soal menjelekkan begitu begitu ya, atau membandingkan atau mengagungkan yang login ke kita gitu ya. Eh, bagi saya itu aneh, ya. Nah kalau dari kita nyebrang ke sebelah, bagaimana? Ayo, bingung kan? Ya, sementara yang masuk ke kita dipuji-puji setengah mati gitu ya. Ya, kalau masih bertahan, kalau dia balik lagi, apa enggak kita kebakaran jenggot? Gitu ya. Jadi saya sangat menghindari konten-konten yang tentang login atau artis ini, artis itu login gitu ya. Saya tidak akan bersemangat apa mengikuti semacam itu. Ya, karena bagi saya itu sangat sangat apa ya, sangat permukaan ya, tidak masuk ke dalam inti dari iman kita. Kita beriman itu kan bukan karena orang lain kan, ya, tetapi karena kita tahu kebenaran ya, nilai dari apa yang kita imani, ya kan? Nah, kalau hanya melihat angka, jumlah selebritis, ya itu apa? Ya, itu hanya luaran saja, tidak ada kaitannya dengan iman kita. Ya, ya ini hanya keluh kesah saya ya. Melihat fenomena itu di TikTok juga ya. Wah, pada live nggak jelas gitu kan? Ngapain live kayak gitu-gitu ya? Live itu ya harus ada kaitannya dengan iman dong, ya. Menjelaskan atau ikut berdoa ya. Kalau live hanya maaf hanya remeh-temeh ngapain gitu. Nah, semacam itu. Oke, Oke. kalau cukup cukup aja nggak apa-apa ya. Romo, ini untuk merangkum deh semuanya ya Romo ya dari pembelajaran hari ini. Hari ini Oke. kan kita berbicara mengenai keluarga kudus, ya Mm-mm. tiga tokoh itu. Nah Romo, apa yang bisa eh, kita pelajari atau Romo sharingkan atau Romo sampaikan nih bagi kita, bagaimana sih Romo kebijaksanaan Mm-mm. kehidupan sebuah keluarga kudus itu dalam kehidupan sehari-hari itu seharusnya itu bagaimana Romo? Yang baik buat ya buat kita semua sebenarnya ya Romo, buat Ya, keluarga gitu. baik. Ya, saya kembali kepada pesan rohani dari Ibu Teresa ya, dari Kalkuta. Dalam sebuah pertemuan dengan anggota PBB pada tahun itu, Bunda Teresa bertanya, apakah kalian mau mengubah dunia? Ya, semua orang mengatakan, ya, kami mau mengubah dunia. Ya, Bunda Teresa kemudian melanjutkan, ya, kalau kalian mau mengubah dunia, pulanglah ke rumahmu dan cintailah keluargamu. Ya, kalau kita ingin Indonesia maju, kalau kita ingin gereja kita maju, pulanglah ke rumah dan cintailah keluargamu. Nah, ini sepertinya terlalu apa ya, terlalu sederhana, tetapi justru ini yang sangat sulit diterapkan kan. Kita tinggal serumah, tetapi apakah kita sungguh berkomunikasi? Ya, kita tinggal serumah, tetapi apakah kita sungguh mendoakan satu sama lain dan kita berdoa bersama? Nah, ini kan sebuah tamparan sebenarnya ya. Apakah saya di rumah, ya, keluarga kita di rumah itu keluarga atau kos-kosan? Ya, kalau kos-kosan masing-masing makan, tidak ada doa bersama, masing-masing dengan gadgetnya sendiri, itu kos-kosan. Ya,
Bagaimana saya bisa mengatakan keluarga saya keluarga Katolik kalau ternyata doa itu sangat jarang dilakukan bersama. Doa dengan pasangan sangat jarang. Lalu di mana letak kekatolikannya dari keluarga saya? Itu kan dipertanyakan justru. Ya. Nah, ini loh. Jadi eh, menjadi keluarga yang bijaksana itu dimulai dari apa? Dari yang fundamental, yaitu apa? Pulang ke rumah, ya, mencintai keluargamu sendiri, ya kan? Jangan mencintai keluarga orang lain, apalagi pasangan orang lain ya, kacau. Jangan juga terlalu mencintai romomu, ya, romomu sudah ada yang mengurusi, ya, cintailah keluarga. Parokimu banyak orang yang memikirkan, tapi keluargamu siapa yang memikirkan kalau bukan kamu, ya? Maka jangan menggunakan pelayanan gereja ini sebagai pelarian dari masalah yang harus dihadapi, diselesaikan di keluarga. Ya, harus berani mengatakan, oke Tuhan, ternyata selama ini saya lari dari keluarga saya. Ya, dengan pelayanan sana sini dan sebagainya ya. Tapi ternyata Tuhan memanggil saya untuk apa? Pulang ke rumah, selesaikan persoalan, ngomong, ya, jangan diam-diaman, bertahun-tahun diam-diaman. Ya, seperti apa keluarga itu? Itu ya saudara-saudara ya. It is not easy ya, nggak gampang. Ya, saya tahu itu. Ya, karena kami juga mengalami ya, dalam komunitas pastoran juga kami berjuang untuk pulang ke rumah dan mencintai, ya kan? Oke, seperti itu ya. Oke, makasih banyak. Jadi kita belajar ya, mau kebijaksanaan dari keluarga kudus sendiri adalah berkumpul kembali bersama keluarga, pulang ke rumah. Betul. Jadi pelajaran yang kita dapat hari ini. Jadi apapun kegiatan kesibukan apapun yang kita lakukan, ikat selalu untuk pulang ke rumah. Oke, Romo. Nah, Bapak Ibu, apakah masih ada yang pengen bertanya atau menyampaikan pernyataan? Untuk waktu kita sekitar Pak 10-15 Tony tuh, menit Pak Tony lagi. tadi udah nyala kameranya Pak Tony. Oke, Pak Tony silakan. Udah, cukup. Cukup ya. Terima kasih, Baik, Romo. terima kasih. Oke, cerita kecil saja, cerita kecil ya, Oke, mau. tentang tadi tema tentang keluarga ya. Ada kesedihan juga sih. Begini loh, Romo, saya sudah mengabdi gereja, tapi kenapa anak-anak saya kok menjauh dari Tuhan, gitu kan? Sering terjadi ya. Romo, saya ini prodiakon, ketua lingkungan, macam-macam, tapi anak saya kok malah pindah. Ya, iya. Kalau ada pertanyaan semacam itu, saya mengatakan pertama-tama saya prihatin dengan apa yang dialami. Ya, itu adalah bagian dari dinamika kita beriman, tetapi juga itu menjadi cermin bagi kita. Apakah selama ini kita melayani gereja, tapi kita lupa pada keluarga kita sendiri? Nah, jadi seringkali hal-hal semacam itu juga kita ikut andil bagian di dalam menciptakan masalah itu. Ya, maka tadi ya, saudara-saudari, keseimbangan antara keluarga dan hal-hal lain itu sangat penting kita jaga. Ya, Eh, beranilah juga menolak tawaran-tawaran pelayanan yang overload gitu ya. Saya pun berani mengatakan, oh saya nggak bisa. Ya, saya membatasi diri saya, misalnya saya hanya bisa membantu hari Sabtu dan Minggu. Hari lain saya perlu belajar, saya perlu berdoa, ya kan? Saya perlu ngobrol dengan para frater dan romo di tempat saya, ya. Nah, semacam itu, ya. Jadi, em, mari kita belajar hidup dengan bijaksana. Ya. Virtus in medio, kebaikan itu ada di tengah. Jangan ekstrim ya. Nah, ini selalu kita eh, menjaga supaya jangan ekstrim. Begitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Romo, dan itulah tantangan buat kita semua ya Romo ya. Iya, betul. Bagaimana selalu menjaga kesatuan kita apapun, baik pekerjaan, pelayanan, kesibukan kita. Itulah tantangan kita dan semuanya pasti mengalaminya. Oke, Bu Rosita, masih ada tambahan kah Bu? Atau ada pengumuman?
Ya, untuk kita semua. semoga ya Romo ya memberi inspirasi ya kepada kita semua ya. Kita mesti fokus ya Romo ya. Prioritas kita di mana ya Romo ya. Betul, iya, Kalau semua diambil pas yang prioritasnya itu bilang sibuk ya kan. betul, Kiri ke iya, kanan mana yang dia pilih prioritasnya di mana. Itulah hidup ya. betul, Kebijaksanaan ya Romo ya. iya, Kadang-kadang kita kurang bijaksana karena kita merasa oh kita dibutuhkan di sini, di sana betul, iya, iya, sering kali begitu. kan. Akhirnya Iya, apa yang prioritas diabaikan, ya kan betul, gitu. Kita memang iya, mesti bertanya kepada Tuhan. Discernment juga perlu ya Romo ya. betul, iya, pembedaan roh ya, Ya, bertanya. Mm-mm. apakah ini pilihan Tuhan buat kita? Apakah kita Iya. yang memilih? Sebenarnya Mm-mm. bukan pilih tidak berkenan, Tuhan tidak berkenan gitu ya Romo ya. Iya, baik, Bu Rosita. Saya mau menanggapi singkat begini. Ingat loh, ketika Yesus hidup saja, Yesus tidak menyembuhkan semua orang. Ya, Yesus hanya melayani sekitar 3 tahun loh. Lah kenapa kita gila kerja? Kenapa kita merasa harus menyelamatkan seluruh dunia gitu loh? Ya, jangan berpikir terlalu over gitu loh. Nanti kita yang burn out, terbakar sendiri. Ya, lakukanlah sesuai dengan porsi, sesuai dengan jatah kita masing-masing. Udah itu aja. Ya, itulah kunci dari kebijaksanaan hidup yang sesungguhnya. Ya, do your portion. That is enough. Ya, nggak usah ngambil jatahnya orang. Ya, orang lain juga harus ikut dong. Ya, masa kita dan kita lagi. Nggak bisa. Ya, oke? Oke, mau Tolong Pandi. diperkenalkan 4 buku yang ditulis oleh Romo Oke. Bobby Stephen. Oh, terlupa. Baik. Oke, yang Ya, pertama, Wanita-Wanita Mulia dalam Alkitab, 35 Kisah dan Renungan ya. Itu bukunya tipis, buku pertama saya. Buku kedua yang juga tipis, Mencintai Santo Yusuf, Devosi dan Renungan. Buku ketiga, Belajar Bahasa Italia ya untuk pemula ya. Kemudian buku keempat tentang Paus Fransiskus. Saya tulis bersama 4 romo dan diakon yang lainnya. Nah, nanti bisa saya sampaikan. Kalau mau pesan bisa langsung ke saya ya. Nanti bisa minta nomor saya kepada panitia ya. Cukup nanti transfer bisa ya ke rekening Biara Nasaret begitu. Demikian, terima kasih banyak. terima kasih Romo Bobby. Ya, baik Pak Andi. Bu Rosita udah malam. Kita mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak ada pertanyaan. Mm-mm. Malam hari ini kita juga sudah dapat pencerahan dari Romo bagaimana menjadi keluarga yang bijaksana dalam hidup kita, bagaimana juga kita bisa hidup seimbang ya Mo ya. Baik Betul. dalam Ya, layanan kita, pekerjaan kita, apapun itu setidaknya hiduplah yang seimbang, dan itulah juga yang menjadi tantangan kita untuk hidup sehari-hari supaya bisa hidup menjadi kita lebih bijaksana. Terima kasih banyak Romo untuk kehadirannya dan untuk kesediaannya menjadi narasumber kami di malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, saya mungkin akan menutup pertemuan kita malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang bersedia membantu untuk tutup doa malam hari ini. Oke. Pandi bisa bantu tutup doa? Bantu Bapak. Baiklah, mari kita buat tanda keselamatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala pengajaran dari anakmu yang terkasih, Romo Bobby Stephen, pada kami. Sehingga semua pengajarannya bisa dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari demi kemuliaan namamu. Berkatilah dan lindungilah Romo Bobby dalam segala pelayanannya, dalam
kehidupan sehari-harinya, sehingga bermanfaat bagi umat-Mu dimanapun berada. Berkatilah juga kami yang sebentar lagi akan undur diri dan beristirahat, sehingga besok pagi dapat memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon berkat dari Romo Bobby Stephen Tuhan bersamamu dan dan bersama roh. bersama rohmu. Semoga kita, keluarga-keluarga kita, komunitas kita ini, pelayanan kita, pekerjaan kita, belajar kita, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih banyak.